Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Formasi. Maka itu hanya dapat dianggap bahwa kamu tidak beruntung. Xiaoyan mencibir. Langkah keenam telah mendarat dengan tabrakan dan suara gemuruh menyebar. Hanya untuk melihat Kaisar klan pemakan jiwa melambaikan tangannya dan jutaan jiwa berubah menjadi cakar hantu dan menghadapi langkah keenam Xiaoyan. Kekuatan yang kuat dari keduanya bersaing satu sama lain, dan cakar hantu yang dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya mampu bersaing dengan langkah keenam Xiaoyan. Dengan jumlah yang begitu agung, ditambah dengan kemahiran Kaisar klan pemakan jiwa dalam menggunakan jiwa, bahkan yang kuat di langkah ketiga keabadian Kaisar, akan berada di bawah formasi besarnya dan mungkin bukan lawannya. Tapi selama itu adalah formasi, maka secara alami Xiaoyan memiliki keunggulan. Xiaoyan memasukkan telapak tangannya ke dalam jubah lengan dan kemudian mendengar suara kutukan yang familiar. Xiaoyan sudah terbiasa dengan lidahnya yang beracun, meskipun Gouyan selalu bersikap kasar terhadap Xiaoyan dan bahkan melecehkan Xiaoyan. Setidaknya setiap kali Xiaoyan memintanya untuk bergerak, meskipun wajahnya penuh keengganan, tapi pada akhirnya dia tetap dengan patuh menyelesaikannya untuk Xiaoyan. Dan sepanjang perjalanan, dia membantu Xiaoyan menerobos banyak formasi besar. Mereka yang membunuh 1000 pisau, apa yang kamu ingin aku lakukan lagi? Hancurkan formasi ini dalam setengah batang dupa. Xiaoyan berkata dengan dingin, dan tahanan roh itu sangat marah ketika mendengar kata-kata itu. Tepat ketika Gouyan hendak marah, Xiaoyan berkata lagi, "Dengan kekuatanmu, formasi tingkat ini seharusnya tidak membutuhkan setengah batang dupa, kan?" Sanjungan itu membuat Gouyan tiba-tiba sangat bangga, sehingga dia naik ke langit, segera mencibir 2 kali. Itu wajar, formasi tingkat rendah seperti itu, aku bisa menghancurkannya dalam beberapa menit, kata Gouyan dengan percaya diri, dan Xiaoyan tersenyum ketika mendengarnya. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia bergerak menuju Kaisar klan pemakan jiwa di ujung, meninggalkan tahanan roh yang masih bahagia saat ini. Dengan sedikit pujian, segera membuat pantatnya naik ke langit. Matanya yang besar terbuka dan seberkas cahaya biru keluar dari matanya yang besar, dan seluruh formasi tampak mustahil untuk disembunyikan di bawah cahaya biru. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan bergerak, dia mengeluarkan 8 penguasa berat Xuan di belakangnya. Api dan guntur mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Kemudian dengan kekuatan fisik yang kuat dari avatar dewa asli, dia mengayunkannya dengan 1 kaki dan menabrak Kaisar klan pemakan jiwa dalam kabut hitam. Menelan api dan penguasa guntur, kaki Xiaoyan tidak biasa. Nyala api yang terkandung di dalamnya adalah jantung api, dan kekuatan guntur yang terkandung di dalamnya adalah jantung guntur. Ini adalah dewa langit dan bumi. Ketika Kaisar klan pemakan jiwa melambaikan tangannya, jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti Xiaoyan. Bukankah itu hanya jiwa? Jangan lupa, aku juga memilikinya, Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam ketika avatar Kaisar klan pemakan jiwa tersapu bersama. Puluhan juta jiwa dari tubuhnya juga tersapu pada saat yang sama. Xiaoyan mengambil kesempatan ini untuk segera mendekati Kaisar klan pemakan jiwa.
karena kamu sangat cemas dan bertekad untuk mencari kematian, maka aku akan membantumu." Kaisar klan pemakan jiwa mendengus dingin dan menjulurkan telapak tangannya ke dalam kabut hitam di belakangnya, dan terlihat bahwa dia mengeluarkan sepotong darah dari kabut hitam di telapak tangannya yang berubah menjadi pedang panjang dengan udara hitam di seluruh gagangnya. Ini adalah pedang yang memakan jiwa. Pedang ini dapat memotong tubuh dan jiwa. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan pedang yang memakan jiwa ini." Kaisar klan pemakan jiwa berkata dengan suara yang dalam, dan Xiaoyan terkejut saat melihatnya. "Tampaknya kamu harus ditangkap dan mengambil jiwamu. Bahkan jika kamu telah mengambil avatarku, kamu tidak akan dapat menunjukkan kekuatannya," gumam Kaisar klan pemakan jiwa. Meskipun memiliki avatar Kaisar klan pemakan jiwa sama seperti avatar dewa asli dan memiliki kekuatan yang besar, tetapi Xiaoyan belum tahu cara yang tepat untuk menggunakan keduanya. Xiaoyan hanya mendapat sedikit informasi tentang dewa asli dan hanya memahami metode kultivasi dasarnya, dan dia tidak tahu apa-apa lagi. Justru karena inilah Xiaoyan sangat berharap untuk menemukan senior yang masih hidup dari klan dewa asli. Jika dia dapat memperoleh bimbingannya, kekuatan avatar dewa asli benar-benar dapat ditampilkan di tangan Xiaoyan. Oleh karena itu, setelah mendapatkan avatar Kaisar klan pemakan jiwa, Xiaoyan tidak akan melepaskan Kaisar klan pemakan jiwa ini dengan mudah. Tentu saja dengan kekuatan Kaisar klan pemakan jiwa saat ini, mungkin bukan tugas yang mudah untuk menyelesaikannya. Tetapi jika dia secara paksa menggunakan teknik pembentuk kehidupan dari avatar Kaisar klan pemakan jiwa, ditambah dewa asli dan tubuh Xiaoyan, mungkin Xiaoyan dapat bertarung dengannya. Pada saat ini, Xiaoyan sudah melambaikan 8 penguasa berat Xuan dan membantingnya dengan keras ke arah Kaisar klan pemakan jiwa, dan dia menghadapi 8 penguasa berat Xuan milik Xiaoyan yang penuh dengan api dan guntur. Dalam sekejap, api dan guntur meletus dari penguasa berat Xuan, menyapu dan menyelimuti Kaisar klan pemakan jiwa. Pada saat ini, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Kaisar klan pemakan jiwa, dan kabut hitam yang dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya seperti ngengat yang bergegas ke nyala api, menggunakan jumlahnya yang sangat besar untuk menekan api dan guntur Xiaoyan. Kekuatan fisiknya sangat kuat, tetapi hanya itu saja. Segera setelah Kaisar klan pemakan jiwa selesai berbicara, pedang pemakan jiwa hitam melonjak di tangannya, dan kemudian dengan gelombang tiba-tiba penguasa berat Xuan Xiaoyan dipantulkan. Kaisar klan pemakan jiwa benar-benar menggunakan kekuatan dari jiwa-jiwa ini. Meskipun itu tidak berasal dari tubuhnya, tetapi kekuatannya saat ini sama sekali tidak lebih lemah dari Xiaoyan, dan bahkan lebih kuat. Tentu saja sumber dari semua kekuatannya berasal dari puluhan juta jiwa di belakangnya. Xiaoyan menembak mundur. Dia melihat Kaisar klan pemakan jiwa mengangkat pedang pemakan jiwa di tangannya, dan kabut hitam yang dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah pedang pemakan jiwa di tangannya. Kaisar klan pemakan jiwa mengayunkan pedang pemakan jiwa yang melonjak dengan energi hitam di tangannya dan menebas lurus ke arah Xiaoyan. Garis hitam memanjang di sepanjang bilahnya hingga ratusan kaki dalam sekejap, dan kemudian terlihat bahwa udara hitam yang mengerikan itu langsung memotong apapun menjadi dua. Tubuh Xiaoyan juga tertusuk oleh energi hitam dalam sekejap.
garis darah muncul di tubuhnya dan kemudian darah menyembur keluar. Gabungan avatar dewa asli dan tubuh fisik Xiaoyan memiliki kekuatan fisik yang kuat, namun daging serta darahnya masih terkoyak oleh tebasan ini. Xiaoyan segera menstabilkan sosoknya. Luka di tubuhnya sangat mengejutkannya, tapi untungnya tubuh fisik yang kuat juga disertai dengan ketahanan yang kuat. Selama intinya tidak terluka, lukanya bisa sembuh dengan cepat hanya dengan beberapa tarikan napas. Apakah tubuh fisikmu kuat? Di depan pemakan jiwaku, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, itu tidak berguna. Kaisar klan pemakan jiwa mencibir perlahan. Xiaoyan melihat ke bawah pada luka di tubuhnya yang semuanya telah sembuh, dan ada juga udara hitam yang meluap dari atas bekas luka itu. Tebasan ini bukan karena betapa tajamnya, tetapi karena pemakan jiwa telah mengubah jiwa jahat menjadi pedang jiwa. Tebasan ini mengandung jiwa jahat kuat yang hanya dapat dimiliki oleh puluhan juta jiwa di belakangnya. Apakah ini kekuatan sebenarnya yang terkandung di dalam puluhan juta jiwa? Gumam Xiaoyan dengan mata sedikit menunduk. Kekuatan dahsyat yang ditampilkan oleh kaisar klan pemakan jiwa juga membuat Xiaoyan semakin tertarik. Setelah pukulan singkat ini, Xiaoyan tidak memiliki niat untuk mundur. Tetapi sebaliknya, semangat juangnya secara bertahap menjadi lebih kuat dengan kekuatan avatar kaisar klan pemakan jiwa. Adapun Xiaoyan dan avatar dari dewa asli, keduanya masih bergabung menjadi satu. Setelah diserang oleh kaisar klan pemakan jiwa, Xiaoyan tiba-tiba melangkah maju, dan setelah jeda dia berubah menjadi pelangi lalu berkedip menuju ke kaisar klan pemakan jiwa. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, udara hitam bersiul. Xiaoyan juga melakukan bagiannya. Lautan api dan guntur meletus di tubuhnya, dan seluruh kegelapan kehampaan tampak terang di bawah nyala api Xiaoyan. Trik apapun yang kamu miliki, gunakan saja. Kalau begitu, aku akan memenuhi permintaan kasarmu. Kaisar klan pemakan jiwa segera mendengus dingin, dan pedang pemakan jiwa di tangannya berubah menjadi gumpalan udara hitam dan menghilang dalam kabut hitam. Pada saat yang sama, gerakan tangan kaisar klan pemakan jiwa berubah dengan cepat, dan segera sebuah bola hitam muncul di depannya. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan telapak tangannya dan langsung memasukkannya ke dalam bola hitam. Dengan pergumulan yang menyakitkan di wajahnya, dan terdengar suara gemuruh pecah. Kemudian dia membanting bola hitam itu ke dalam kehampaan. Bola hitam itu meledak seketika, dan dalam sekejap segala sesuatu di sekitarnya tampak tertutup lapisan kabut hitam. Pada saat ini, Xiaoyan melihat sekeliling lagi, dan pulau serta benua di bawahnya tertutup kabut hitam. Pada saat berikutnya, apa yang memenuhi telinga Xiaoyan adalah jeritan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Aku ingin melihat apakah tubuh fisikmu yang kuat dapat melawan domain jiwa jahat yang dibentuk oleh puluhan juta jiwaku. Sosok kaisar klan pemakan jiwa juga menghilang, dan hanya suaranya yang halus yang dapat terdengar. Xiaoyan hanya merasa seluruh tubuhnya terbungkus es sesaat. Perasaan yang sangat dingin, seolah-olah Xiaoyan adalah matahari yang tenggelam ke bagian terdalam lautan. Meskipun dia memancarkan api, dia berada di jurang yang sangat dingin, dan itu dengan paksa mencoba memadamkan api di tubuhnya. Di bawah kekuatan semacam ini, jika kekuatan fisik tidak cukup kuat, kemungkinan besar seseorang akan kehilangan kesadaran di bawah jiwa jahat yang sangat kuat.
Tentu saja Kaisar klan pemakan jiwa jelas meremehkan Xiaoyan, dan Xiaoyan adalah matahari sungguhan, matahari yang bisa menghalau semua kegelapan. Domain jiwa jahat menarik. Aku hampir memahaminya. Kalau begitu, selanjutnya izinkan aku menunjukkan kepadamu bahwa jika kamu memiliki kegelapan absolut, maka aku memiliki cahaya absolut. Dua jenis api muncul secara bergantian dan rasa dingin di tubuhnya langsung menghilang. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会让这个家族亲人失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴谋，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我都会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。